Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Firman Tuhan menjawab, mengapa orang percaya menderita. Banyak orang percaya goncang saat menghadapi atau mengalami berbagai macam penderitaan dan tekanan hidup. Tetapi bila sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, ia tahu itu semua terjadi supaya orang percaya makin dewasa dan makin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran mengapa orang percaya menderita. Yang pertama, penderitaan menimpa semua orang tanpa kecuali karena iblis ingin menjatuhkan semua orang, termasuk orang percaya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dalam Matius 10 ayat 16 firman Tuhan juga berkata, lihat kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus tahu bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Demikianlah firman Tuhan mengatakan kepada kita. Karena itu kita mau lebih sungguh-sungguh lagi saudaraku, bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus, berlindung kepada kekuatan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, kata Matius pasal 10 tadi, diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Kita harus kuat. Kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdik, saudaraku, karena belajar kepada firman Tuhan, dan tulus, saudara, karena kita belajar kepada firman Tuhan dan bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya sehingga kita bisa menjadi pemenang. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, penderitaan membuat manusia mengoreksi diri. Dalam Ayub 36 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan berkata, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka Tuhan memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Puji Tuhan, saudara. Jadi dalam Ayub ini saudara diceritakan bahwa Ayub menyadari akan kesalahannya. Kenapa ia sampai dibelenggu dan mengalami kesengsaraan yang hebat. Dalam penderitaan itu Tuhan memperingatkan setiap pelanggaran dan setiap kecongkakan yang dilakukan Ayub. Saat Ayub berbalik dari kejahatannya, lalu mendengarkan suara Tuhan dan takluk, saudara, dan taat kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan. Hari-harinya menjadi mujur, bahkan tahun-tahunnya dipenuhi dengan kesenangan. Puji Tuhan. Dan kita juga belajar, saudara, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan tentang penderitaan anak yang hilang. Saat ia menyadari kesalahannya, saat ia menyadari dosa-dosanya, keburukannya, dan kembali kepada bapaknya, saudara, hidupnya dipulihkan dan diberkati oleh bapaknya. Inilah pelajaran bagi kita. Bila kita datang kepada Bapa kita yang di sorga, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, kita dipulihkan.
Mungkin saat ini kita sedang menghadapi penderitaan atau masalah yang berat, saudaraku. Mari kita belajar mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, mungkin masih ada dosa-dosa, ada pemberontakan dalam hidup kita, kenajisan, ketidaksetiaan, kita melawan Tuhan, saudara. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berbalik dan bertobat supaya Tuhan memulihkan dan memberkati hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, cara terbaik untuk menghadapi penderitaan adalah dengan yang pertama, bersyukur. Bersyukur, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian yang kedua, sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan yang ketiga, menyerahkan semuanya pada Tuhan Allah kita. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, marilah kita lebih sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi hidup, saudara, sehingga kita bertumbuh secara rohani, mengenal Allah lebih dalam lagi, saudara. Saat kita menghadapi penderitaan dan tekanan hidup, kita dapat keluar sebagai pemenang karena kita mengandalkan Tuhan Yesus, berpegang kepada firman Tuhan yang penuh kuasa. Saudaraku, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi supaya saat kita menghadapi penderitaan, cobaan, tekanan hidup, kita keluar menjadi pemenang. Yakobus 1 ayat 2-4, ayat yang terkenal berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Puji Tuhan. Marilah kita menjadi pemenang karena bersandar kepada Tuhan saat menghadapi penderitaan, bahkan cobaan yang berat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami saat kami menghadapi penderitaan, tekanan hidup, masalah apapun. Bersama Engkau Tuhan Yesus, kami adalah pemenang-pemenang. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.